Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Wallet Club. Nah, Wallet Club ini masuknya adalah ke suatu NFT project. Ya, nah, tetapi mereka mengklaim bukan hanya sekedar spekulasi harga NFT saja, tetapi mereka akan memberikan satu real life value ke NFT-nya. Nah, pada hari ini kita akan coba review apakah benar atau tidak sesuai dengan klaim dia. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai reviewnya, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Cryptonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Oke, disclaimer beres, kita langsung masuk ke reviewnya. Jadi, yang pertama kita bisa lihat di sini jelas ya, dia ngomong soal komunitas NFT, berarti ya, arguably yang menjadi inspirasi mereka adalah Bored Ape Yacht Club ya, dimana kita tahu Bored Ape itu awalnya hanya NFT saja. Dibuat cukup populer, banyak artis yang pengen punya dan beli, akhirnya mereka bikin satu komunitas ya. Nah, di komunitas itu ada berbagai macam perks yang kita bisa dapatkan kalau kita punya NFT-nya. Bahkan mereka juga bikin satu token dulu ya, nah BIYC kalau nggak salah, walaupun udah drop harganya. Tapi intinya apa? Mereka membuat suatu komunitas. Nah, kalau si Bored Apes itu ada dulu NFT-nya, baru ada komunitasnya. Nah, si Wallet Club ini seperti yang terinspirasi langsung bikin komunitas dengan NFT-nya secara bersamaan. Gambarnya seperti itu. Nah, untuk si Wallet Club ini sendiri dia based on Dubai, based in Dubai ya. Dan dia sendiri tuh katanya sudah mengadakan suatu physical event gitu, di mana mereka ketemu di Dubai Marina. Bahkan mereka mengklaim juga mereka punya beberapa aset seperti apartemen, yacht, dan lain-lain yang nanti para members juga bisa nikmati. Nah, nanti kita bahas lebih detail ya. Oke, jadi seperti yang gue sudah katakan, ini adalah suatu project NFT, di mana ada 10.000 unique digital assets yang di-back oleh real world community assets. Nah, community assetsnya apa? Kita jelaskan di bawah ya. Nah, tetapi mungkin yang paling yang paling mereka ingin tekankan adalah mereka ini sedang ada beberapa, atau lebih tepatnya 10 legendary NFTs, di mana hanya ada 10 saja, ya, nggak ada 2, nggak ada 3, hanya ada masing-masing satu. Ini ada 10 NFT yang kita mungkin bisa nanti dapatkan, ya kita bisa mint kalau sudah waktunya, karena sekarang masih belum bisa kita mint. Nah, nanti di sini akan bisa mendapatkan 10% dari total creator volume yang di-collected. Jadi semua creator volume dikumpulkan, 10% akan dibagikan untuk orang-orang yang memiliki si legendary NFT ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarnya untuk legendary NFT ya. Jadi nggak cuma sekedar itu saja, nggak cuma sekedar dapat capital gain kasarnya ya, atau spekulasi harga, tapi kita juga mungkin bisa mendapatkan yield. Nah, ini kalau di US kemungkinan besar sudah ada legal problem. Tetapi kalau ini kan di Dubai, jadi di Dubai nggak tahu ya, di Dubai ini masuknya sekuritas atau tidak. Kalau di US, apalagi dengan Gary Gensler, kemungkinan besar ini udah dipermasalahkan ya. Oke, selanjutnya untuk roadmap, bisa dibilang untuk si roadmap ini cukup basic lah ya. Yang konsep building, ada artwork and website, yang ketiga ada company registration, 4 ada acquiring first community assets. Berarti sekarang di sini nih ya, karena kan dia udah ada event mereka lah gitu, yang tadi ya, yang first physical event mereka. Nanti selanjutnya akan ada minting, ada juga events weekly dan rewards, something cool, apa ini nggak tahu ya, airdrop dan juga merch. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke frequently asked questions. Jadi, apa itu Wallet Club? Ya, sekali lagi Wallet Club ini adalah suatu, kalau menurut gue pribadi ya, lebih masuknya ke suatu komunitas NFT. Jadi bukan cuma project NFT sih ya. Dia dari awal penekanannya adalah mereka punya satu komunitas ya. Nah, di sini jadi mereka mengcombine NFT dengan real world assets dan juga commercial rights. Jadi setiap member dari Wallet Club ini akan mereceive satu digital, atau ya mungkin bukan cuma satu, bisa beberapa juga, unique NFT token yang merepresent membership ya. Tetapi juga bukan cuma itu, tapi bisa juga merepresent berbagai macam rights dan privileges yang kita bisa dapatkan di physical world. Nah, menurut mereka itu tuh nanti ada berbagai macam, seperti apartemen di Dubai Marina, lalu juga ada yacht dan seterusnya. Tetapi ini masih belum masih belum ada pembuktian langsungnya. Jadi ini masih baru kata mereka saja.
For now ya mereka mengklaim bahwa nanti akan ada beberapa aset yang bisa dinikmati oleh para community membersnya begitu. Nah tapi nggak tahu ya, gue nggak kebayang gimana sistemnya, dan kalau kita lihat cuma baru di Dubai, buat orang yang ada di Dubai gimana masih vague ya. Nah untuk komunitas aset sekali lagi ini juga vague ya, menurut dia ini adalah aset yang ya intinya yang ngomongin lagi soal yang di bawah sini sih ya. Jadi mereka ada punya di Dubai dan seterusnya. Untuk mint date masih belum di-announce, belum tahu kapan dia akan bisa kita mint ya. Dan untuk commercial rights sendiri ya, di sini ngomongin bahwa ya ini konsep bahwa nanti NFT yang lu punya kalau lu jual lagi dan lain-lain lu masih bisa dapat ya persentase atau fee dari itu ya. Itu sebenarnya nggak terlalu spesial sih sebenarnya, udah pernah dilakuin juga sama ya berbagai macam NFT project lain, bahkan OpenSea juga menawarkan hal itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, untuk yang si Legendary Art tadi ya, sekali lagi dia itu ya karena dia apa maksudnya ini yang kayak main produk mereka lah gitu kasarnya, yang paling eksklusif. Jadi akan ada banyak perks ya, seperti 10% dari all creator earnings, dan juga selain dari itu mereka akan ada akses untuk amazing apartments di Dubai Marina, dan juga banyak lagi ya, ada VIP club juga di Wallet dan seterusnya ya. Lalu visi untuk si project ini sendiri adalah untuk membuat satu decentralized club di mana komunitasnya ini ada di seluruh dunia ya. Nah, lalu selanjutnya juga di sini dia ingin meng-create a truly global and member-driven club di mana worlds become your playground katanya ya. Lalu di sini juga ada total supply untuk Wallet Club NFT itu adalah 10.000 unique NFT yang sudah akan nanti di crafted. Belum semua sih ini, lagi-lagi karena belum bisa di mint ya. Dan NFT passport ini si NFT ini seperti passport lo untuk masuk ke dalam dunia si Wallet ini atau community si Wallet ini sendiri gitu ya. Nah, gimana biar bisa kita di whitelisted supaya kita bisa mint NFT-nya? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama bisa lewat Twitter. Ya, lo tinggal follow Twitter mereka, nanti mereka akan ada giveaway katanya ya. Nah, giveaway ini bentuknya ya sekali lagi whitelist. Nanti setelah itu lo bisa nanti waktu udah bisa di mint ya lo bisa nge-mint si NFT-nya. Selain itu juga lo bisa jadi partner mereka, atau yang ketiga bisa juga lewat Discord. Lo tinggal masuk ke sini, lo continue, lo siapa tahu dapat whitelist, nanti mungkin bisa lo mint NFT-nya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Gua akan coba recap lagi ya. Untuk si Wallet Club ini sekali lagi adalah suatu project NFT yang lebih fokusnya ke community. Jadi sekali lagi dia itu bisa dibilang secara inspirasinya ini datang dari Bored Ape Yacht Club ya. Dimana di sini bahkan dia ada tulis ini si Yuga Labs ya. Jadi dia jelas inspirasi dari Bored Apes. Nah, tetapi mereka fokusnya itu dari awal komunitasnya, bukan kesannya NFT dulu ya, tetapi komunitasnya ada NFT-nya juga. Nah, selain dari itu juga mereka ini base-nya di Dubai setahu gua ya, dan mereka katanya sudah menjalankan satu event yang fisikal langsung ketemu di Dubai Marina ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, sekarang gimana menurut gua pendapatnya? Ya kalau menurut gua lagi-lagi NFT ini otomatis secara resiko lebih beresiko daripada kripto in general menurut gua. Ya karena untuk NFT ini sendiri secara liquidity cenderung lebih rendah ya. Signifikan lebih rendah dibandingkan dengan ya minimal mid to high mid to high crypto projects begitu ya, karena rata-rata ya tinggal kita lihat aja gitu siapa yang mau beli lagi dengan harga yang lebih mahal gitu, sedikit lebih mahal. Tapi ya lagi-lagi kalau kita mau ngomong bahasa exchangernya, order booknya tipis. Jadi otomatis untuk NFT ini kalau gua pribadi tidak menyarankan sampai dia makan lebih dari 20% lah. Kalau gua pribadi sih 10 aja udah cukup banget gitu ya. Jadi ya tergantung porto lu cukup besar nggak untuk bisa ya lu bagi resiko di NFT gitu ya. Dan untuk si Wallet ini sendiri seperti yang gue sudah ngomong tadi di depan ya, secara si community asetnya ini sendiri mereka cukup vague ya, mereka belum spesifik ngejelasin gimana kita bisa nanti pakai apartemennya, apakah nanti gantian, apakah semua bareng-bareng atau gimana, still don't know. Dan belum ada ngomongin kayak oh ini tuh aset kita di sini. Lalu kalau kita ngomongin tim dev kita siapa,
nggak ada gitu. Jadi ya kalau gua pribadi sih mungkin ngeliat ini sebagai lebih ke ya lu bisa mungkin kalau buat para pemain NFT ya, lu tunggu sampai lu masuk whitelist, lu mint NFT dan nanti kalau sampai ada volume gitu sampai naik ya sudah lu jual gitu ya. Kalau gue pribadi sih masih ngeliatnya ini sebagai short term play gitu. Tapi ya apa namanya ya kita nggak tahu juga sih. Karena kalau kita mau ngomong Bored Ape pun dulu ya siapa sih yang mikir bakal sampai ke titik sini. Tapi kalau ngomongin soal risk rewardnya, ya otomatis NFT harus ekstra hati-hati gitu. Karena NFT ini secara resiko memang ya secara resiko memang inherently lebih tinggi gitu. Jadi ya tinggal lu lihat porto lu, apakah lu cukup portonya cukup ya kasarnya cukup besar nggak untuk bisa punya NFT gitu. Kalau gua pribadi ya 10% tuh maksimum, jangan 20 lah ya, 20 jujurnya kegedean ya, jangan 20 lah. 10% maksimum, lebih baik 5% untuk porto NFT ya. Karena lagi-lagi NFT ini masih secara gini, kripto aja udah spekulasi yang cukup tinggi. Nah, NFT ini kayak dikasih pangkat 2 lah kasarnya ya. Jadi buat lo yang memang sudah sering trade NFT, udah hafal nih kalau kasarnya kalau di versi apa namanya tokennya tuh pre-sale. Nah, lo bisa lah coba untuk di sini ya. Caranya gimana? Yang pertama lo bisa dapat giveaway di Twitter ya. Yang kedua lo bisa dapat di Discord atau bisa jadi tim mereka gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk Wallet Club. Buat lo yang pengen tahu lebih detailnya bisa ke walletclub.com ya. Dan mungkin ya, we'll never know ya. Taunya tiba-tiba berapa tahun ke depan ini mungkin bisa jadi hype. Ya, lagi-lagi ya. Kalau buat lo mau ambil resiko, that's good. Tapi sekali lagi, kita sebagai investor harus selalu ngeliatnya risk reward ya. Ini secara risk otomatis cukup tinggi gitu. Makanya gue pribadi 10% tuh maksimum, kalau bisa cuma 5% aja dari porto spot lo ya. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang belum punya mungkin akun di beberapa exchanger besar, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.